Oke. Pemirsa Cook with Love. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Ini saatnya kita mereview masakan-masakan yang tadi kita udah masak bersama Chef Cahyo. Tapi sebentar. Ini mungkin supaya kita sambil ngobrol-ngobrolnya enak, aku izin dulu ya. Aku mau minum dulu biar makin enak. Ini pas kebetulan aku penasaran banget. Aku dari Front One Boutique Hotel dapat satu minuman. Katanya ini adalah Slimming Beauty. Ini Pak, kenapa? Saya terlihat berat badannya lagi meningkat ya. Dikasih Slimming Beauty. Tapi kita lihat ya. Kata ini sehat, tapi apakah ini juga enak? Emang boleh yang sehat seenak ini? Ini seger loh. Dan sepertinya rasanya aku harus aduk. Kita aduk. Jadi ya, pemirsa Cook with Love, berhubung kita di Front One Boutique Hotel, jadi mohon maaf kita akan frontalan juga. Mulai dari makanannya sampai mengenai topik. Seger. Asam-asam seger. Kita akan frontalan mulai dari makanannya rasanya gimana, sampai topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Jadi sekali lagi, selamat Hari Sumpah Pemuda. Dan kurang lebih berarti 96 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928. Para pemuda dan pemudi berkumpul sama-sama dan sepakat untuk sebuah perjanjian yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Tapi pertanyaannya sama nih seperti yang aku tanya di awal. Apakah kita masih memegang teguh sumpahnya? Kalau iya, apakah ia masih sebegitu kita memperjuangkannya? Nah, aku jadi ingat sebenarnya ke satu tokoh di Alkitab yang diceritakan dari muda sampai masa tuanya ya. Nih, coba kira-kira pemirsa tebak ya. Ciri-ciri yang pertama, tokoh ini bisa dibilang, ya kalau udah ada boyband, mungkin boyband pada masanya ya. Ganteng lah gitu. Alkitab mencatat elok parasnya, ini yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya, sesosok laki-laki yang merupakan anak bungsu dari 8 orang bersaudara. Dan yang ketiga adalah seorang gembala. Siapa kira-kira? Yes, betul. Hari ini aku pengen ajak kita bercermin mereflek dari Alkitab. Kita mau ngomongin tentang seorang Daud. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai Daud, yuk. Tadi minumannya udah seger banget. Yang ini kayaknya nggak kalah seger nih. Ini adalah salmon cured salad. Nah, ini seger banget nih rasanya ya. Kita coba-cobain dulu. Aku ambil kesini aja deh. Ada salmonnya, ada seladanya. Kalau dari tampilan sih menarik banget ya. Memang aku rasa Chef Cahyo ini selain dari rasa, itu juga menentukan estetika. Tuh, menarik. Apalagi jeruk-jeruk yang dipakai di sini, ini bukan jeruk biasa ya. Ini adalah jeruk sunkist. Ditemenin sama tomat cherry sama anggur. Aku penasaran banget nih sama salmonnya. Kita cobain ya. Selamat makan. Jatuh. Selamat makan. Ini enak. Dan bener, buat kamu yang suka takut-takut makan sashimi atau salmon mentah, di sini jangan khawatir. Seger banget. Dan memang di sini salmonnya itu nggak ada amis-amisnya loh. Ini enak. Tidak seperti perasaan Daud yang rasanya pasti nggak enak ketika ada sosok-sosok yang nggak percaya sama satu orang ini. Mulai dari keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan mungkin Raja Saul waktu itu rasanya nggak percaya juga sama Daud. Ketika Daud istilahnya mau maju berperang melawan satu pahlawan Filistin yang berbaju zirahkan yang sangat besar, kuat, dan Alkitab mencatat kurang lebih 3 meteran tingginya. Besar banget. Ini kalau aku berdiri aku kurang lebih itu nggak nyampe 2 meter. Jadi kurang lebih 1,5 kalinya aku gitu loh. Tinggi banget. Dan itu membuat bangsa Israel yang terdiri dari pahlawan-pahlawan juga merasa gentar. Nah ini kok ujuk-ujuk ada seorang gembala yang benar-benar dia itu adalah anak bungsu. Kakak-kakaknya tuh pergi berperang dan ketakutan. Tiba-tiba datang dan mengajukan diri, aku mau lawan Goliat ini. Dan kira-kira apa yang membuat seorang Daud itu berani? Dan pada akhirnya kita tahu ya, Daud memenangkan pertarungannya melawan Goliat dengan menggunakan apa? Ketapel ya, macam ketapel kayak gitu.
Kuncinya adalah Daud selalu cari Tuhan, Daud selalu mengandalkan Tuhan, dan Daud yakin kalau Tuhan akan berperang untuk dia. Tuhan akan menyertai perangnya. Tapi apakah itu serta-merta dengan percaya kalau penyertaan Tuhan Daud itu diam aja? Iklan dulu, enak loh ya. Sebenarnya enggak. Kunci adalah Daud adalah satu sosok yang mau setia sama perkara yang kecil. Di kitab Samuel tercatat, kakaknya ngomong, kamu ngapain di sini? Kamu kan harusnya ngurusin domba-domba kamu yang 2-3 biji itu, 2-3 ekor itu, ya kan? Jumlahnya mah sedikit. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud mau setia. Daud tetap jagain domba-dombanya, meskipun sedikit itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika singa datang, beruang datang, Daud tetap mau lindungin, lawan itu singa, lawan itu beruang, dan pada akhirnya itu ngebentuk mental seorang Daud ketika berhadapan sama Goliat. Aku nggak takut. Yang pertama karena tahu Tuhan beserta, yang kedua karena memang secara proses Daud itu dibentuk untuk punya mental. Nah intinya kayak gitu. Ketika emang kita bertanya, bisa nggak sih anak muda benar-benar bawa perubahan? Bisa nggak sih kita anak-anak muda zaman now itu menghidupi perjuangan? Jawabannya bisa. Bercermin dari Daud, kuncinya apa? Andalkan Tuhan, mau berproses. Nah, ngomong-ngomong proses, makanan yang satu ini juga diproses juga dengan luar biasa. Kita punya honey glaze ribs soup. Ini iganya, ini nasinya nih yang gulung tikar tadi, empingnya, dan yang di sini nih, yang di satu guci ini isinya adalah kuahnya. Kita sambil cobain ya. Sebelum aku cobain iganya, karena buat aku sebagai pecinta iga, ntar aku pengen lihat tuh seberapa dia kenyal. Apa jangan-jangan kadang-kadang iga-iga tertentu tuh suka keras gitu digigitnya. Alot banget, susah. Kita mau cobain dulu kuahnya nih. Kuahnya ini adalah kuah kaldu yang memang diambil dari iganya. Cobain ya. Ini loh. Ini definisi kuah julid alias juara di lidah. Ini benar-benar aku pecinta kuah, aku suka yang anget-anget. Dan gurihnya itu berasal dari benar-benar ekstrak dari daging ya. Daging iganya ini. Dan aku suka nih. Cara Chef Cahyo ini ngebuat, dia benar-benar takarannya pas, rempahnya pas, dan bumbu-bumbuannya pas. Jadi definisi tidak keasinan. Pada takarannya banget, gurihnya dapet. Ini sebenarnya kalau pakai nasi ini emang enak banget sih. Ini ya. Belum main sama iga ya. Kita nasinya aja begini. Kita celep ini sama kuahnya nih. Wah, ini udah hauce banget di mas ini. Mohon maaf tim, aku harus membuat kalian lapar di sini ya. Karena emang ini seenak itu, sehauce ini recommended banget loh. Ini sebenarnya lokasi di Taman Anggrek di Jakarta Barat, dan ini anyway ini deket banget loh sama rumah aku dan deket sama studio kita di sini kan, di MNC Kebon Jeruk. Dan rasanya abis ini aku bakal sering bolak-balik ke sini sih. Jadi buat kalian, terutama yang tinggal di daerah Jakarta Barat, ayo mampir ke Front One Boutique Hotel di daerah Taman Anggrek, dekat Taman Anggrek. Di sini kamu akan menemukan makanan-makanan yang sehat tapi juga enak. Kita cobain ya sekarang ininya ya. Oke. Nah. Tuh kan, ini sebelum aku makan aja, dia udah melepaskan diri dengan mudah gitu ya dari teman-teman tulangnya ini. Kita cobain. One of the best. Aku bisa bilang ini one of the best iga, atau bahasa kerennya adalah honey glazed rib soup yang pernah aku makan. Honey-nya berasa, jadi memang bumbu-bumbunya itu memang ada ke arah manis-manisnya, manis madu. Oke, bukan manisnya di madu ya, manis madu.
Terus udah gitu memang dia ngeresep banget. Bener kata Chef Cahyo, smoky-smoky-nya berasa. Tuh, lihat tuh. Ini mohon maaf, sebenarnya kalau makan iga tuh seruan kita pakai tangan, boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya? Ini untuk membuktikan nih pemirsa, tadi aku udah cuci tangan anyway. Untuk membuktikan seberapa nikmat iga ini. Nih ya. Nuh. Effortless. Best. Best. Kamu menemukan rasa iga yang enak banget. Yang ada manis-manis dari madu. Dan kamu sensasi makannya tuh puas banget gara-gara dia nggak alot. Langsung lenyap di gigi kamu. Dalam mulut kamu ya. Nah, sambil kita ntar lanjut-lanjut makan. Aku mau lanjut cerita dikit nih mengenai Daud lagi. Setelah akhirnya Daud menang lawan Goliat. Daud dikenal oleh bangsa Israel. Sekarang pertanyaannya, apakah kehidupan Daud jadi seindah itu? Ternyata tidak seindah itu juga, Ferguso. Bahkan Raja Saul ada masa-masanya setelah itu merasa cemburu nih sama Daud. Kok kesannya Daud lebih terkenal? Kok kesannya Daud itu lebih dicintai rakyatnya? Dan sampai akhirnya hal yang miris terjadi. Saul mengejar-ngejar Daud sampai bahkan Alkitab mencatat ada beberapa momen dan bahkan dalam pengejaran itu Saul sangat berusaha untuk melenyapkan Daud. Kebayang gak sih? Daud ini udah jadi mantu loh sebenarnya. Mantunya Saul sebenarnya kan. Dan Daud adalah prajuritnya Saul. Nah kok bisa malah mau dilenyapkan sebenarnya kan? Dalam hal itu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud percaya tetap kalau dalam kondisi apapun Tuhan menyertai Daud. Bahkan sempat meskipun ada momen-momen tertentu ketika Saul lengah, Daud berkesempatan, istilahnya kalau dalam sepak bola counter attack gitu loh sebenarnya, untuk melenyapkan Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memilih untuk tetap menghormati orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Yang bukan lain adalah Saul. Jadi Daud nggak memilih cara pintas. Daud tetap menghormati, memegang teguh moralitas dan percaya orang yang diurapi Tuhan, yaitu Saul, itu tetap harus dihormati. Karena Daud percaya, meskipun berat, tapi kalau kita mau andalin Tuhan, ujung-ujungnya pasti indah dan itu yang terbaik. Dan kalau kita fast forward, ya kita tahu ya, pada akhirnya seorang Daud naik menjadi raja atas Israel. Ini aku tahu nih, pemirsa Cook with Love ya. Dari tadi aku cerita, ngelihat ke aku, ngelihat ke sini, ngelihat aku, ngelihat ke sini. Ya udah, oke. Kita akan cobain. Ini adalah Dark Choco Brownies. Nih. Ini adalah brownies yang dikasih, ini adalah tadi susah banget ya. Caramelized peach. Nah, jadi peachnya itu udah dikasih campur-campuran gula dan sebagainya. Dan kita dikasih es krim. Jadi langsung aja ya. Kita cobain. Ini adalah dessert andalan dari Front One Boutique Hotel di daerah Taman Anggrek. Lelapin deh. Kita cobain ya, gimana rasanya brownies ketemu es krim strawberry. Enak. Browniesnya nggak terlalu manis. Jadi kalau kita kadang-kadang brownies terlalu manis, ketemu es krimnya manis, nabrak, manis kuadrat. Itu kayaknya rada-rada kurang aku cari lah. Tapi ini enak banget. Kita coba ya. Kita campur sekarang pakai peachnya, pakai browniesnya, sama ini bunga apa? Bunga kalang ya? Talang. Bunga talang. Bunga telang ya. Telang tuh yang burung yang bisa terbang bukan sih? Oh, elang, maaf. Oke, kita cobain yuk. I love this. Ini definisi bikin segar. Sama seperti anak-anak muda. Yang aku percaya
Tuhan taruh kita semua di Indonesia bukan sebuah kebetulan, tapi buat bikin breakthrough, buat kesegaran baru di Indonesia. Aku yakin, kalau Soekarno juga sempat bilang kan, berikan aku 10 orang pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Nah ini pertanyaannya, di momen Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2024, mau nggak kita sama-sama mengenang lagi janji pemuda-pemuda yang aku rasa ini menjadi tongkat estafetnya di kita sekarang. Mau nggak kita pegang sama-sama semangatnya? Mau nggak kita sama-sama berjuang buat suatu breakthrough, buat suatu penyegaran, pastinya buat Indonesia dan buat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, selamat Hari Sumpah Pemuda. Kita ketemu lagi ya di Cook with Love episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.